البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Fitan yang diambil dari Sahih Bukhari yang dita'liq oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar apa? Seputar 6 bencana atau kejelekan yang akan menimpa orang-orang Arab. Paham ya? Disebabkan karena kejelekan tersebut telah dekat dan telah mendatanginya. Nah, hadis yang kemarin kita ambil seputar apa, barakallahu fiik? Mulai terbukanya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga dalam hadis Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha, beliau mengisahkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika bangun dari tidurnya dalam kondisi memerah wajahnya. Perhatikan ini, dalam kondisi memerah wajahnya, seraya mengatakan la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah, celakalah bagi orang-orang Arab disebabkan karena kejelekan yang telah dekat. Nah, syarrin, kejelekan di sini barakallahu fiik, para ulama telah menjelaskan makna kejelekan di sini bisa maknanya adalah kejelekan, banyaknya kemungkaran, kemaksiatan atau yang semisalnya. Ada juga yang maknakan adalah apa? Adalah kejelekan yang bentuknya barakallahu fiik, keluarnya atau istilahnya terbukanya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Dijelaskan yang setelahnya, futihal yaum min ratmi Ya'juj Ma'juj mithlu hadhihi. Telah terbuka pada hari ini benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Ini prediksinya ya, karena untuk memaknakan Syekh Ibnu Utsaimin aja beliau mengatakan, aku nggak tahu istilah orang Arab seperti ini, kata beliau. Paling-paling kata beliau diprediksikan menggabungkan antara jari telunjuk dengan jari jempol. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Itu kata beliau ya. Ya kita sama, apalagi kita bukan Arab. Yang Arab aja beliau nggak tahu, apalagi kita orang aja, mana itu? Ya nurut aja apa yang mereka sebutkan di situ biar selamat. Perkiraannya, prediksinya seperti ini, lubangnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya sudah terbuka sedikit gitu loh ya. Sudah terbuka sedikit benteng tersebut. Nah, kita lanjutkan. Setelah Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Apakah kita juga akan binasa dalam keadaan di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? "Na'am, idza kasural khabath." Iya, tetap binasa kalau sudah kejelekan itu merajalela. Kasura itu merajalela, mendominan, sudah banyak kejahatan, kejelekan. Paham ya? Perjudian, kemaksiatan, barakallahu fi, kemudian atau istilahnya ritual-ritual syirik yang lainnya sudah mulai banyak ini. Kita lihat halaman 598 itu. Tsumma inna Zainab radhiyallahu anha sa'alat anahliku wa fina salihun. Apakah kita juga akan binasa dalam keadaan di tengah-tengah kita ada orang saleh? Faqala alaihi salatu wassalam, "Na'am, idza kasal khabath." Iya, kalau kejelekan kemudian apa barakallahu fi, kemungkaran sudah mulai merajalela atau banyak. Nah, barakallahu fi, seperti itu. Wa halil murad bil khabath? Na'am, huna al-kufru awal kuffar fi biladil Arab. Sekarang khabath di sini yang diinginkan oleh beliau apabila telah banyak khabath. Nah, khabath ini apakah yang diinginkan al-kufur, kekufuran itu sendiri? Disimak ini ya. Awil kuffar fi biladil Arab, atau banyaknya orang-orang kafir di negara Arab. Aslinya ya negara Arab itu sebenarnya kalau meninjau kepada perintah Rasulullah SAW enggak boleh ada orang kafir di dalamnya. Paham ya? Yang ada hanya agama Islam. Makanya kalau jumpa di Saudi, Makkah, Madinah terkhususkan ya barakallahu fiik, insyaallah bismillah enggak nampak orang-orang kafir. Tapi kalau dari Riyadh, Damam, Jeddah misalkan barakallahu fiik, itu walaupun masuk dalam Saudi, kadang orang-orang kufar masuk ke negara Saudi kerja gitu loh. Orang kafir tapi. Paham ya? Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan la yastami' fihi dinan, enggak boleh berkumpul pada dua agama. Di negara Arab
Fi Jaziratul Arab enggak boleh berkumpul dua agama. Kalau ada, maka apa? Dikeluarkan salah satu dari agama-agama yang selain agama Islam dari itu. Mafhum? Gereja enggak ada gereja. Tempat peribadatan orang kufar enggak ada di negara Arab sana, dalam artian negara Arab Saudi ya. Kalau negara Arab yang lain mungkin sudah mulai ada. Allah musta'an. Tapi kalau di negara Arab Saudi, Jaziratul Arab, negara Arab Saudi, Haramain, Asy-Syarifain itu enggak ada. Kita lihat aja biar tambah jelas. Apakah yang diinginkan di sini al-khabas adalah kekufuran atau orang-orang kafir di negeri Arab? Awil murad, atau yang diinginkan al-amal sayyi', perbuatan jelek. Li'anna al-amal sayyi' khabathun, karena perbuatan jelek itu al-khabas, ada kotoran. Paham ya? Kalau antum lihat di kamus, khabath itu maknanya kotoran. Kotoran itu umum, kotoran kesyirikan, kotoran kemaksiatan, kotoran kebid'ahan. Kotoran atau bukan itu? Kotoran bukan? Kotoran. Ya dikotori hatinya kan? Naam, seperti itu. Jadi paham ya? Apabila sudah merajalela al-khabath ini, kotoran kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, kemaksiatan sudah merajalela, mendominan, bisa kena imbasnya semuanya, bisa binasa semuanya. Karena Allah Ta'ala kalau menimpakan suatu musibah bencana, pilih-pilih atau tidak Abdurrahman? Tidak. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim? Ayatnya apa? Ehsan, agar kita berhati-hati waspada terhadap bencana yang akan menimpa. Naam, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap suatu bencana malapetaka yang tidak menimpa khusus banyak orang-orang zalim saja. Yang tidak menimpa hanya khusus orang-orang zalim saja. Maksudnya apa? Orang yang zalim kena, orang yang enggak zalim pun kena juga. Antum lihat bencana alam yang ada itu. Mulai dari tsunami, gempa bumi, tanah longsor, kemudian barangkali banjir. Apakah yang tertimpa hanya orang zalim saja? Tidak kan? Ada orang yang zalim, orang yang muslim, orang yang mukmin yang taat pun kena juga. Nah, seperti itu. Jadi perlu waspada. Qala Asy-Syaikh Muhammad shallallahu alaihi wasallam rahimahullah taala, disimak itu naqul, kami katakan yuhtamalu hadza wa hadza. Makna khabas ada ihtimal ini dan ini. Ihtimal perbuatan kejelekan sendiri dan ihtimal pelakunya. Banyaknya pelaku kejelekan dan banyaknya kejelekan itu ada ihtimal semuanya. Mafhum ya? Naam. Simak baik-baik barakallahu fiik. Wala syakka anna kasratul ma'asi sababun lil halak, dan tidak diragukan lagi bahwasanya banyaknya kemaksiatan sababun lil halak, sebab terjadinya apa? Naam, halak, kebinasaan wal iyad billah. Lakin adz-dzahir, akan tapi yang nampak di sini annal murada al-awwal, bahwasanya diinginkan adalah yang pertama. Yang diinginkan yang pertama. Apa yang pertama maksudnya? Banyaknya kekufuran, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Banyaknya orang-orang kafir itu masuk dalam makna yang pertama tersebut. Nah, kita lihat sini, liqauliha anahliku fina salihun. Apakah kita binasa dalam keadaan kita di tengah-tengah kita ada orang saleh? Di situ ada orang saleh, orang kafir juga ada. Nah, apakah kita yang orang-orang saleh ini binasa juga? Itu pertanyaannya. Wa annahu idza ikhtalata bina unasun min ahli syarr wa ahli kufri, disimak itu, bahwasanya apabila telah bercampur dengan kami manusia dari kalangan orang-orang yang jelek dan orang-orang yang di dalam atau di atas kekufuran, fa inna dzalika mujibun lihalakina, maka hal tersebut na barakallahu fiik bisa menghantarkan kepada kebinasaan kita wal iyad billah. Fa yakunu fihi at-tahdhir min as-samah lil kuffar bisukna fi jaziratul arab. Masyaallah, kata beliau, maka menjadilah at-tahdhir, peringatan. Peringatan dari apa? Peringatan dari mengizinkan orang-orang kafir tinggal di Jaziratul Arab, tinggal di negara Arab. Nanti beliau mengkritik. Zaman sekarang kata beliau banyak orang-orang yang datangkan ummal itu pegawai. Paham ya? Mendatangkan pegawai ummal dari negara kufar, nah kemudian bekerja di Saudi. Agamanya bukan Islam. Agamanya bukan Islam. Nah, akhirnya kan merusak. Paham ya? Kalau antum jumpai di negara Arab Saudi, itu pegawai-pegawai yang orang kerja sana enggak semuanya orang Arab. Orang Indonesia juga ada. Paham ya? Yang terkenal itu paling banyak orang Madura. Paham ya? TKI orang Madura banyak sekali sana. Paham ya? Ini sekedar selingan bahwasanya
Sekarang yang tinggal di Jaziratul Arab itu, barakallahu fik, para pegawai ummal itu enggak semuanya muslim, ada yang kafir juga. Mafhum? Oleh karena itu, waspada dan berhati-hati kalau sudah dominan merajalela orang kufar tinggal di negara Arab. Kita lihat sini, walihada amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatih fi maradi mautih. Perhatikan ini. Oleh karena ini, Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan di akhir hayat beliau, di saat sakit, menjelang meninggalnya beliau, amara bi ikhrajil musyrikin min jaziratul Arab. Beliau merintahkan untuk mengeluarkan orang musyrikin dari tanah Arab. Beliau merintahkan agar apa? Mengeluarkan kaum musyrikin dari tanah Arab. Wa qala, disimak itu. Wa qala la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratul Arab hatta la ada illa muslima. La ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratul Arab hatta la ada illa muslima. Artinya, sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara dari tanah Arab, dari negeri Arab, sampai atau hingga aku tidak meninggalkan seseorang kecuali muslim. Inilah janji beliau alaihi wasallam, dan hingga saat ini, kalau tinggal mukim di sana, wallah alam, kalau di beberapa tempat selain Haramain Anda enggak tahu, barakallahu fiik, itu syaratnya muslim. Sekarang setelah dibukanya pantai yang ada di barakallahu fiik dekat bandara itu ya, dekat Riyadh yang semisalnya, orang banyak yang datang, orang kufar pun ada yang datang juga. Allah musta'an. Tapi untuk tinggal semoga aja enggak diizinkan. Karena apa? Karena kalau orang kafir, orang kufar tinggal negara Arab, ujung-ujungnya kan nanti mereka merencanakan membuat apa? Tempat ibadah gitu loh. Padahal kanisa, gereja enggak diperbolehkan. Barakallahu fiik, seperti itu. Wa min sufaha'in nas al-yawm man yajlibul ummalah ad-dakhma al-katsira min ajli lu'a'id dunya. Lihat ini, yang sebutan tadi ini perlu digaris ini ya. Dan dari kalangan manusia-manusia yang dungu, yang bodoh hari ini justru mendatangkan orang yang yajlib, mendatangkan al-ummalah, mendatangkan apa? Para pegawai. Mendatangkan para pegawai, mendatangkan karyawan. Barakallahu fiik. Dakhmah al-katsirah, banyak didatangkan ummal, para pegawai yang banyak, min ajli lu'a'id dunya, dalam rangka untuk mendapatkan apa? Mendapatkan bagian dunia, karena dunia. Lihat itu. Wa hum laisu 'alal Islam, ini penting ini. Dalam keadaan mereka bukan di atas keislaman, orang kufar. Alasannya nanti barakallahu fikum mengerjakan ini dan itu, alasannya teknologi atau yang semisalnya, yang didatangkan orang kafir masuk ke Jaziratul Arab. Bal yadda'i annal kafir khairun min muslim. Lihat ini. Bahkan sampai yadda'i, dia mengaku-ngaku bahwasanya kafir itu lebih baik dari muslim. Ente muslim enggak bisa apa-apa, ini orang kafir, luar biasa katanya. Ngajak orang muslim muji orang kafir, sangat keliru. Kita sudah punya pedoman, punya barakallahu fi kaidah, sejelek apapun orang muslim, itu di mata Allah Taala lebih baik daripada sejujur-jujurnya orang kafir. Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu atau yang semisalnya selain agama Islam, barakallahu fiik, sejujur apapun, nanti di akhirat amalannya haba'an mansura, bagian debu yang berterbangan, enggak ada nilai sama sekali. Tempatnya di materannya di neraka jahanam, la yamutu fiha wala yahya. Itulah hukuman bagi mereka. Tapi orang muslim, walaupun dia taruhlah belum jujur lah taruhlah ya, kadang misalkan dia masih menipu misalkan, kadang masih bohong, jual belinya enggak jujur misalkan, muslim masih ada peluang. Tapi orang kafir tidak ada sama sekali. Semua kebaikannya ditunaikan di dunia, di akhirat tempatnya mana nih? Di neraka jahanam, wal iyad billah. Allahumma sallim. Kita lihat sini. Naam, aksa qauli ta'ala, kebalikan dari perkataan Allah Ta'ala, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ya kan? Sebagian orang sekarang, kata beliau, disimak itu ya, mengaku-ngaku mengatakan bahwa orang kafir lebih baik dari orang muslim. Itu perkataan itu kebalikan daripada perkataan Allah Ta'ala. Apa perkataan Allah Ta'ala? Wala 'abdun mu'minun, hamba, budak mukmin, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari orang musyrik. Budak padahal ya, mukmin, budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walau a'jabakum, walaupun apa? Dia merasa kagum terhadap kalian. Intinya apa, barakallahu fiik? Maksudnya apa? Maksudnya walaupun musyrik tersebut membuat kalian tuh kagum atau terheran-heran kejujuran misalnya, tapi budak mukmin lebih baik.
Mafhum Abdurrahman? Kita lanjutkan. Fa in qala qailun Abu Lu'lu'ah. Ayo, Abu Lu'lu'ah ini. Pertanyaannya simak baik-baik. Putar kembali memorinya. Nah, barakallahu fiik. Ayo. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Siapa yang dia bunuh? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Di Iran ada semacam kuburan besar itu, kemudian ditaruh itu kain Abu Lu'lu'ah al-Majusi radhiyallahu anhu katanya. Allahul musta'an. Pembunuh sahabat tak dibilang radhiyallahu anhu. Siapa yang dibunuh? Siapa? Siapa katanya? Sahabat yang dibunuh Abu Lu'lu'ah al-Majusi siapa sahabatnya? Ingat ya. Lagi sholat subuh, remang-remang, nggak ada lampu Philips, nggak ada waktu itu. Paham ya? Ditusuk dari belakang, orang tadi nusuk dari belakang. Yang yakin, kalau nggak yakin nanti keliru. Antum? Ayo na'am. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, lihat nih. Jeleknya orang Syiah Rafidhah. Perhatikan, Syiah Rafidhah jeleknya, mereka membuat di sana di Iran, itu kuburannya pembunuh Umar malah diagungkan. Ditulis Abu Lu'lu'ah al-Majusi radhiyallahu anhu. Allahul musta'an. Kemudian jeleknya orang Syiah di sana juga bikin Ka'bah tandingan. Ka'bahnya besar sekali. Ka'bah tandingan. Orang tawaf itu. Orang Syiah tapi ya. Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Kita lihat, fa in qala qailun Abu Lu'lu'ah qatil Umar bin Khattab anhu kana majusiyan. Ada pertanyaan sekarang, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pembunuhnya Umar radhiyallahu anhu. Nah, itu kan Majusi. Dia ada orang Majusi. Wa ma'a dzalik ma akhrajahu Umar min Jaziratul Arab. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah tahu Majusi, kenapa sama Umar enggak dikeluarkan dari tanah Arab? Katanya enggak boleh ada orang kafir di tanah Arab. Katanya enggak boleh ada orang kafir di negeri Arab. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Tapi kenapa kok malah barakallahu fiik, enggak dikeluarkan juga orang Majusi tersebut? Allahul musta'an. Itu pertanyaannya. Qulna, kita katakan lakinnahu laisa sakinan mustaqilan, walaupun dia tinggal di negeri Arab tapi dia tidak tinggal mustaqilan tersendiri. Laisa sakinan mustaqilan, tidak tinggal tersendiri, tapi budak gitu loh. Paham belum? Bukan punya rumah sendiri gitu, bukan, ini budak. Bisa dipahami ya budak ya? Nah, bal huwa abdun yustakhdam, tapi dialah seorang budak yang yustakhdam, digunakan untuk membantu. Bukan apa? Bukan tempat tinggal sendiri. Paham? Bukan penduduk asli situ. Naam. Wa laysa lahu minal amr syai', dan ini enggak ada urusannya sama sekali. Enggak ada urusannya sama sekali. Paham ya? Jadi enggak ada kaitannya dengan kenapa Umar bin Khattab enggak mau ngusir Abu Lu'lu'ah al-Majusi, padahal orang Majusi bukan orang muslim. Kita katakan Abu Lu'lu'ah al-Majusi tinggal di situ bukan apa? Bukan tinggal sebagai penduduk asli, tapi apa? Budak. Itu jawabannya. Tapi seorang budak. Naam. Kita lihat dikit lagi. Kata beliau, fa in qala qailun ma'ala qatu kasatul fitan bi Ya'juj Ma'juj. Sekarang apa kaitannya? Kalau kita lihat apa kaitannya sekarang banyaknya fitnah dengan dikaitkan dengan Ya'juj Ma'juj, apa kaitannya sekarang? Kan disebutkan di hadis ini, ya kan, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Futihal yaum min ratmi Ya'juj Ma'juj. Apa kaitannya gitu loh? Dengan munculnya fitnah, banyak fitnah dikaitkan Ya'juj Ma'juj, apa kaitannya? Nah, barakallahu fi, kaitannya apa? Kita lihat sini. Qulna, disimak kitabnya ya. Allahul musta'an. Qulna, kami katakan al-'ilaqatu keterkaitannya anna jiranahum qalu lidil qarnain. Ini kaitannya, perhatikan ini. Bahwasanya tetangga mereka, tetangga siapa ini? Tetangga Ya'juj dan Ma'juj berkata kepada Dzulqarnain. Berkata pada Dzulqarnain, "Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh." Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, sekarang fitnah. Paham ya? Nah, fitnatul khamr, fitnatul maisir, fitnah perjudian, khamr, merusak enggak? Merusak. Nah, itu kaitannya. Sama-sama merusaknya. Paham ya? Itu kaitannya, sehingga jangan sampai salah dalam memahami. Itu kesimpulannya, barakallahu fiik. Kesimpulan daripada
yang beliau sebutkan di situ. Naam. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.